Hai guys, jadi kali ini kita mau bahasin sedikit tentang Revolusi Prancis. Jadi Revolusi Prancis ini terjadi di Prancis pada tahun 1789 hingga tahun 1799. Pada saat itu adalah pelantikan Raja Louis XVI yang dimana Raja Louis ini dilantik pada saat keuangan negara lagi hancur-hancurnya ya, lagi krisis keuangan yang parah banget. Tapi anggota kerajaan dan bangsawan-bangsawan tuh mereka tetap menjalankan kehidupan yang sama sebelum sama seperti sebelum krisis keuangan ya. Jadi mereka tetap dengan hidup mewahnya, berpesta-pesta, tetap beli apa sih, pakai barang-barang mewah bagus gitu kan. Sedangkan rakyat mereka tuh kelaparan, susah makan, sengsara, dan benar-benar menderita dan pajak pun dinaikkan tinggi banget ya. Bayangin aja orang udah susah, ditambah pajak, tambah susah dan sengsara. Lihat ratu, lihat raja, lihat anggota kerajaan lagi pada party tiap hari hidup bermewah-mewah, otomatis perasaan marah itu sebagai rakyat ada ya. Kemudian lahirlah seorang pemimpin dari pemberontakan rakyat Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte ini berasal dari rakyat jelata, yang bukan siapa-siapa ya. Banyak banget yang orang yang suka banding-bandingin Napoleon Bonaparte sama Alexander the Great. Alexander the Great itu orang tuanya sudah dari anggota kerajaan. Tapi Napoleon Bonaparte ini benar-benar dari rakyat jelata yang dilantik menjadi kaisar Prancis karena dia memimpin negara Prancis untuk memberontak melawan yang namanya raja dan ratunya. Oke, karena logikanya aja nih, mungkin anggota kerajaan sama tentara-tentaranya itu kan kita bisa itu mungkin 300 400, tapi rakyat di situ kan jutaan, otomatis tetap mereka akan kalah dong, ya kan. Dan setelah dilantik Napoleon Bonaparte ini menjadi kaisar atau raja dari negara Prancis tersebut, Napoleon Bonaparte ini dia punya inisiatif gitu. Kayaknya kalau aku memperluas daerah itu lebih bagus ya. Jadi dia mulailah untuk menjajah lagi negara-negara Eropa lainnya, yang dimana dia berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Italia, sebagian besar wilayah Jerman, Belgia, Swiss, dan lain-lain. Oke, jadi setelah sudah menguasai daerah tersebut, dia punya inisiatif lagi, gimana kalau kita pergi ke benua Amerika gitu kan bersama rakyat pemberontaknya. Mereka pergi, mereka menjajah dan berhasil menguasai lagi sebagian besar benua Amerika. Tapi pada saat mereka menjajah sebagian besar benua Amerika tersebut, dijual lagi nih. Dia punya inisiatif daripada kita jauh-jauh kan harus menyeberang lagi lautan, mendingan kita jajah aja daerah-daerah yang sedaratan Eropa gitu ya kan. Dijual ke ke kerajaan Inggris gitu. Jadi ada kisah sedihnya di sini guys. Pada saat benua Amerika telah dijual ke kerajaan Inggris, penduduk asli Amerika kan suku Indian. Mereka tidak berbahasa Inggris. Jadi dari situlah asal mula orang Amerika memakai bahasa Inggris, oke? Okay? Dan setelah dijual ke kerajaan Inggris, masuklah orang penting dari kerajaan Inggris beserta pengawal-pengawalnya, dan katanya mereka tuh dapat kado ya, mereka punya trik genosid ya. Ini sebenarnya bukan untuk kasih hadiah, ini adalah genosid atau pembunuhan ras ya. Jadi mereka mau menghabiskan ras-ras orang Indian yang ada pada benua Amerika karena akan ditinggali oleh orang-orang dari Inggris. Oke, seperti itulah. Makanya mereka tuh dibawain segala macam bahan-bahan makanan seperti beras dan lain-lain, padahal semua sudah diisi racun yang mematikan ya, racun penyakit maksudnya. Makanya itulah banyak orang Indian yang mati pada saat itu karena diracuni, dan kemudian banyak yang memakai sihir untuk kayak mereka punya dendam, gak apa-apa mereka mati gitu, tapi yang masih hidup itu mereka punya sihir, punya dendam banget sama orang Amerika. Makanya kenapa sampai saat ini di benua Amerika atau di kota-kota Amerika yang besar seperti USA dan lain-lain, banyak banget kasus yang namanya kasus kemasukan setan, ya, kasus kemasukan setan atau eksorsis, karena banyaknya orang-orang Indian zaman dulu yang pakai sihir ya atau santet gitu yang mereka tanamkan di dalam tanah di berbeda daerah wilayah,
itu kalau kalau ada yang bikin rumah di daerah tersebut, mereka akan mati saling bunuh-bunuhan, pokoknya sihirnya super jahat banget. Itu adalah dendam orang Indian. Wajar aja ya, karena mereka kan bukan orang yang mau dibilang modern, mereka itu kan orang primitif. Otomatis satu-satunya mereka mereka bisa lakukan untuk membalaskan dendam untuk keluarganya udah diracuni, yaitu hanya dengan menggunakan santet seperti itu teman-teman. Jadi nanti aku akan share lagi history-history dari masa lalu yang menarik. Oke, thank you.